Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan tentang mengenal lingkungan bisnis IT dunia, yaitu Sun Microsystem. Dan ini adalah anggota kelompok 2. Yang pertama ada Farhan Muhammad Bintang Athoillah dengan NPM 2030404128. Yang kedua ada Muhammad Alvin Gandar Pamungkas dengan NPM 2030404131. Yang ketiga ada Rafinul Akbar Firmansyah dengan NPM 20304135. Yang keempat Reza Bayu Anggoro dengan NPM 2030404137. Yang kelima ada Nada Nadia Fitriani dengan NPM 2030404154. Yang keenam ada Dika Sulaiman Akbar dengan NPM 2030404163. Dan yang terakhir ada Muhammad Yazman Yazid dengan NPM 2030404164. Dan ini adalah topik pembahasan yang kita akan presentasikan, yaitu ada tokoh pendiri dan CEO. Yang kedua ada sejarah berdirinya. Yang ketiga ada riwayat produk monumental. Dan yang terakhir ada perjalanan perusahaan dan aspek bisnis. Pada bagian pertama ini akan dibacakan oleh saya sendiri, itu tokoh pendiri. Di sini ada 5 tokoh pendiri, yaitu Vinod Khalsa, yang kedua ada Scott McNeely, yang ketiga Bill Joy, yang keempat Andy Bechtolsheim, dan yang terakhir ada Vaughan Part. Ini adalah profil dari tokoh pendiri tersebut. Yang pertama ada Vinod Khalsa, seorang pengusaha Amerika yang terdaftar oleh majalah Forbes sebagai miliarder. Khalsa dapat meraih kekayaannya setelah menjadi salah satu pendiri Sun Microsystem, sebuah perusahaan yang menciptakan bahasa pemrograman Java dan network file system. Yang kedua ada Scott McNeely, ya pengusaha Amerika. Dia paling terkenal karena ikut mendirikan perusahaan teknologi komputer Sun Microsystem pada tahun 1982 bersama dengan rekan-rekannya tadi. Pada tahun 2004, ketika masih di Sun, McNeely mendirikan Curiki layanan pendidikan online gratis. Yang ketiga ada Bill Joy, seorang insinyur komputer dan pemodal Ventura Amerika. Dia ikut mendirikan Sun Microsystem pada tahun 1982 bersama rekan-rekannya dan menjabat sebagai kepala ilmuwan dan CTO di perusahaan hingga tahun 2003. Yang keempat ada Andy Bechtolsheim, seorang insinyur elektrik yang mendirikan Sun Microsystem pada tahun 1982 bersama rekan-rekannya. Dan yang terakhir ada Vaughan Pratt, Profesor Emeritus di Stanford University, yang merupakan perintis awal di bidang ilmu komputer sejak 1969. Pratt telah membuat beberapa kontribusi untuk bidang-bidang mendasar seperti algoritma pencairan, algoritma penyortiran, dan pengujian primality. Dan ini adalah CEO-nya, yaitu Scott McNeely. Dan ini merupakan profil dari Scott McNeely. Ia lahir pada 13 November 1954. Pendidikan yang ia telah capai itu di Universitas Harvard dan Universitas Stanford. Beliau sudah menikah dan mempunyai anak. Dan beliau mempunyai situs pribadi, yaitu Sun Microsystem scottmcneely.bio. Terima kasih. Dan untuk bagian yang kedua ini akan dibacakan oleh Saudara Fitri. Kami persilahkan. Terima kasih. Saya di sini akan membacakan tentang sejarah berdirinya. Desain awal untuk apa menjadi worksite unik pertama Sun. Desain pertama dikandung oleh Andy Bechtolsheim ketika ia adalah seorang mahasiswa pasca sarjana di Stanford University di Palo Alto, California. Bechtolsheim awalnya dirancang Worksite Sun untuk proyek komunikasi Stanford University Network
sebagai CAD workstation pribadi. Ini dirancang dengan Motorola 68.000 prosesor dengan unit manajemen memori maju atau MMU untuk mendukung sistem operasi unik dengan dukungan memori virtual. Ia membangun yang pertama dari suku cadang yang diperoleh dari Departemen Stanford Ilmu Komputer dan Pasokan Silicon Valley rumah. Pada tanggal 24 Februari 1982, Vinod Khosla, Andy Bechtolsheim, dan Scott McNeil, semua siswa Stanford pasca sarjana, didirikan Sun Microsystems. Bill Joy of Berkeley, pengembang utama dari Berkeley Software Distribution atau BSD, bergabung segera setelah dan dihitung sebagai salah satu pendiri asli. Nama Sun berasal dari inisial Stanford University Network. Sun menguntungkan dari kuartal pertama pada Juli 1982. Tahun 1983, Sun dikenal untuk memproduksi sistem berbasis 68.000 dengan grafis berkualitas tinggi dan yang hanya komputer selain DEC FAX untuk menjalankan 4,2 BSD ini berlisensi desain komputer untuk produsen lain yang biasanya digunakan untuk membangun sistem multibus berbasis menjalankan Unix atau Unisoft. Sun menawarkan umum awal adalah pada tahun 1986 di bawah simbol saham SUNW untuk Sun Workstation, kemudian Sun World atau kemudian Sun Worldwide. Simbol diubah pada tahun 2007 untuk Java. Sun menyatakan bahwa kesadaran mereka yang terkait dengan platform Java yang lebih baik diwakili strategi perusahaan saat ini. Logo matahari yang memiliki 4 salinan disisipkan matahari kata dirancang oleh Profesor Vaughan Pratt juga dan Stanford. Versi awal dari logo itu orange dan memiliki berorientasi horizontal dan vertikal, tetapi kemudian diputar untuk berdiri di salah satu sudut dan berwarna ungu dan kemudian biru. Baik, terima kasih untuk Saudari Fitriani. Dan yang selanjutnya pada bagian ini akan dibacakan oleh Saudara Alvin. Kami persilahkan. Terima kasih Kang Raffi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan perusahaan. Sun Microsystems INC adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual komponen-komponen komputer, perangkat lunak, dan layanan teknologi informasi tentang bahasa programan Java NFS Network File System. Didirikan pada bulan Februari 1982. Pada bulan Januari 2010, perusahaan ini terjual pada Oracle Corporation seharga 7,4 miliar US dollar. Dan pada bulan berikutnya, Sun Microsystems INC bergabung dengan Oracle USA INC menjadi Oracle America INC. Pada tahun 2004, Sun membatalkan 2 proyek besar, yaitu proyek prosesor yang menekankan sistem paralel, level tinggi, dan frekuensi operasi, karena perusahaan memiliki lebih mengembangkan proyek pengerjaan prosesor multi-threading dan multi-processing seperti Ultra Sprech T1 yang dikenal dengan Sandy Niagara. Kemudian, Sun mengumumkan hubungan kerjasamanya dengan Fujitsu dengan tujuan memaksimalkan penggunaan chip prosesor perusahaan Jepang dan diumumkan pada tanggal 17 April 2007 sebagai M-Series.
Meskipun Sun pada awalnya dikenal sebagai produsen hardware, Sun juga memproduksi beberapa software seperti bahasa programan Java dan memperoleh beberapa software seperti Star Office, VirtualBox, dan MySQL. Baik, terima kasih Riwayat untuk produk monumental. Ada beberapa. Yang A, hardware. Yang B, software. Untuk yang hardware, untuk dekade pertama sejarah Sun, perusahaan memposisikan produksi sebagai technical workstation dan berhasil bersaing sebagai vendor termurah selama perang workstation pada tahun 1980-an. Untuk yang software, meskipun Sun awalnya dikenal sebagai perusahaan hardware, sejarah perangkat lunak dimulai dengan pendiriannya pada tahun 1982. Co-founder Bill Joy adalah salah satu penggemar Unix terkemuka saat itu. Setelah memberikan kontribusi pada editor VLC dan mengembangkan TCP atau IP dan BSD Unix OS. Terima kasih, Kang. Baik, terima kasih untuk Kang Alvin. Dan untuk selanjutnya, materi ini akan dibawakan oleh Fresa. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems, yang saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++, namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana, serta dukungan rutin-rutin atas bawah yang minimal. Aplikasi-aplikasi berbasis Java umumnya dikompilasi ke dalam P-kode atau bytecode dan dapat dijalankan pada berbagai mesin virtual Java atau JVM. Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum, non-spesifik atau general purpose dan secara khusus didesain untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal mungkin, karena fungsionalitasnya yang memungkinkan aplikasi Java mampu berjalan di berbagai platform seperti sistem operasi yang berbeda. Java dikenal pula dengan slogannya, tulis sekali, jalankan dimanapun. Saat ini Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak, aplikasi ataupun aplikasi. Baik, terima kasih untuk Fresa. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dika. Kami persilahkan. Halo? Silahkan, Kang Dika. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Star Office. Star Office yang dikenal secara singkat sebagai Oracle Open Office sebelum akhirnya dihentikan pada tahun 2011 adalah paket aplikasi perkantoran proprietor. Star Office berasal dari tahun 1985 sebagai Star Writer oleh Star Division yang diakuisisi oleh Sun Microsystems pada tahun 1999. Sun Microsystems pada akhirnya diakuisisi oleh Oracle Corporation pada tahun 2010.
Star Office mendukung format berkas OpenOffice, ORG, XML, standar open dokumen, serta dapat menghasilkan format PDF dan Flash. Star Office dilengkapi template, macro recorder, dan software development kit atau SDK. Kode sumber dari Star Office dirilis pada bulan Juli 2000, menghasilkan paket aplikasi perkantoran bebas dan sumber terbuka yang disebut OpenOffice ORG. Versi berikutnya dari Star Office dibangun berdasarkan OpenOffice ORG dan tambahan komponen proprietor. Pada bulan Maret 2009, sebuah studi menunjukkan bahwa Star Office hanya memiliki 3% pangsa pasar di pasar korporasi. Pada bulan April 2011, Oracle mengumumkan menghentikan Oracle OpenOffice sebagai bagian dari keputusan untuk mengubah OpenOffice ORG sebagai proyek murni yang berbasis masyarakat. Terima kasih. Oke, selanjutnya materi ini akan dibacakan oleh Saudara Farhan. Kami persilahkan. Terima kasih kepada MC. Di sini saya akan membahas tentang VirtualBox. Oracle VM VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan, di mana di dalam sistem operasi utama, sebagai contoh, jika seorang mempunyai sistem operasi Microsoft MS Windows yang terpasang di komputernya, maka seorang tersebut dapat pula menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan di dalam sistem operasi Windows tersebut. Fungsi ini sangat penting jika seorang ingin melakukan uji coba dan simulasi instalasi suatu sistem tanpa harus kehilangan sistem yang ada. Aplikasi dengan fungsi sejenis VirtualBox lainnya adalah VMware dan Microsoft Virtual PC. Sistem operasi yang dapat menjalankan antara lain Linux, Mac OS X, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Solaris, dan Open Solaris. Untuk gambarnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Di sebelah kanan, di sebelah kiri bisa dilihat itu adalah sistem operasi yang simulasi yang dapat ditambahkan. Dan untuk di sebelah kanannya itu ada spesifikasi sistem yang ingin ditambahkan sesuai dengan kebutuhan si user itu. Selanjutnya ke slide selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ada MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL, bahasa Inggrisnya Database Management System atau DBMS, yang multi alur, multi pengguna dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU atau General Public License atau GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunanya tidak cocok dengan menggunakan GPL. Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache, di mana perangkat lunak dikembangkan oleh komunitas umum dan hak cipta untuk kode sumber atau source code dimiliki oleh penulisnya masing-masing. MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia, MySQL AB, di mana memegang hak cipta hampir atas semua kode sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah David Arsmark, Alan Larsson, dan Michael Moti Widenius. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Kang Farhan, dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Yazman. Kami persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang aspek bisnis. Sun Microsystem mempunyai 4 segmen utama dalam mengembangkan bisnisnya di industri ITI, teknologi informasi. Mereka menyebutnya dengan sebutan 4S, storage, system, software, dan service. Seluruh komponen tersebut diklaim Sun bakal menghadirkan basis yang kuat bagi para perusahaan untuk membangun infrastruktur TI mereka dari awal sekaligus menawarkan stabilitas, fleksibilitas, dan pelindungan investasi.
Wibisono Gumulya, Presiden Direktur PT Sun Microsystem Indonesia mengatakan sistem, software, storage, dan service merupakan satu rangkaian portofolio Sun yang paling lengkap dan terbukti handal. Sun di Indonesia sendiri baru masuk pada tahun 2000. Pada 3 tahun belakangan, Wibi mengklaim Sun telah tumbuh hingga 3 kali lipat atau 300%. Indikatornya bisa dilihat dari sisi revenue yang terus grow. Dari kisaran 25 juta US dollar kini menjadi kisaran 80 juta US dollar. Ujarnya kepada beberapa wartawan di Selasan Media Workshop di Gunung Putri, Bogor pada Kamis silam. Sektor industri yang menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan Sun masih dipegang oleh exiting sektor, yakni bisnis telekomunikasi dengan pangsa pasar hingga 70%. Sementara sektor banking dan perbankan selanjutnya mengutit sebagai kontributor terbesar kedua. Lini bisnis memang lebih banyak di perusahaan-perusahaan besar, tapi jika lihat ke depan akan banyak tumbuh pasar-pasar baru imbuhnya. Tak hanya dari sisi industri, dalam mengembangkan bisnisnya, Sun juga merangkul berbagai komunitas dengan filosofi open teknologi yang diusungnya. Mereka percaya bahwa komunitas akan membuat bisnis Sun semakin berkembang. Ini karena kita sadar bahwa tak bisa bekerja sendiri, makanya kita datangi berbagai komunitas seperti kampus dan para pengembang untuk sharing teknologi, tukas Wibi. Hal ini lanjutnya sejalan dengan target bisnis Sun, yaitu bagi mereka yang memiliki uang namun tak punya waktu seperti para perusahaan besar. Serta bagi mereka yang tak memiliki uang namun punya waktu luang yang banyak seperti para mahasiswa. Merekalah yang akan membantu kami untuk berinovasi. Wibi menandaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kang Yachan. Mungkin cukup sekian presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.